DPRD Kabupaten Lombok Utara melaksanakan rapat paripurna penyampaian laporan hasil pelaksanaan reses anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara atas kegiatan reses DPRD bulan Juli 2023. Acara yang dilaksanakan di Aula DPRD Kabupaten Lombok Utara tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara Artadi Esos yang didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Burhan M. Nur dan dari eksekutif dihadiri oleh Sekda Lombok Utara Anding Dwi Cahyadi. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewajiban anggota DPRD adalah memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, menampung dan menyerap aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Untuk melaksanakan kewajibannya tersebut, reses merupakan instrumen penting yang harus dilaksanakan oleh semua anggota DPRD. Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, dalam rapat Badan Musyawarah dari tanggal 22 hingga 27 Juli 2023, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara telah melaksanakan reses masa persidangan kedua tahun 2023 dengan turun langsung ke daerah pemilihan masing-masing dalam rangka menjemput dan menampung aspirasi dari masyarakat yang diwakilinya. Dari pelaksanaan reses tersebut, banyak aspirasi dan informasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada anggota Dewan. Sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam rapat Badan Musyawarah dari tanggal 22 sampai dengan 27 Juli 2023, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara telah melaksanakan reses masa persidangan kedua tahun 2023 dengan turun langsung ke daerah pemilihan masing-masing dalam rangka menjemput dan menampung aspirasi dari masyarakat yang diwakilinya. Dari pelaksanaan reses tersebut, banyak aspirasi dan informasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada anggota Dewan. Tidak hanya menyangkut pelaksanaan pembangunan daerah, akan tetapi juga banyak terkait dengan harapan akan upaya pemerintah dalam pemulihan dan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, di samping menyampaikan beberapa usulan kegiatan pembangunan, masyarakat juga kembali menyampaikan kekecewaannya oleh karena cukup banyak usulan kegiatan yang disampaikan melalui anggota DPRD, tetapi tidak juga dapat direalisasikan. Aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dari pelaksanaan reses tersebut merupakan amanat yang harus diperjuangkan oleh anggota Dewan dalam kapasitasnya sebagai perwakilan masyarakat di lembaga anggota Dewan wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses yang telah dilakukan. Bahkan bagi anggota Dewan yang tidak melaporkan hasil pelaksanaan reses, maka yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan reses berikutnya. Sehubungan dengan hal tersebut, pada kesempatan itu dapat diinformasikan bahwa anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara yang melaksanakan reses pada masa persidangan kedua tahun 2023 telah menyusun dan menghimpun laporan hasil pelaksanaan reses untuk disampaikan pada rapat paripurna ini. Aspirasi masyarakat yang diperoleh dan dihimpun dari pelaksanaan reses tersebut telah diinventarisasi dan selanjutnya akan diserahkan secara resmi kepada Bupati melalui pimpinan DPRD. Masyarakat Lombok Utara. Untuk itu kami meminta agar program perbaikan jalan serta pemeliharaan jalan-jalan lingkungan yang rusak harus ditingkatkan. 2. Perbaikan sarana ibadah, masjid, musala, majelis taklim dan sebagainya. Juga peningkatan alokasi anggaran untuk kegiatan PKK, posyandu, pos bintu, pos maja, karang taruna, majelis taklim, pembimbing rohani dan sebagainya hendaknya dapat dianggarkan dan terus ditingkatkan. 3. Selain permasalahan infrastruktur dan lingkungan hidup serta pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, penting untuk diperhatikan fasilitasi penumbuhan perekonomian dan peningkatan taraf kesejahteraan warga lewat bantuan pelatihan usaha, permodalan, alat produksi, kemasan, media pemasaran dan sebagainya dengan melibatkan karang taruna, PKK, komunitas, koperasi UMKM dan sebagainya. 4. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara diharapkan turut mengontrol harga kebutuhan pokok, terutama harga beras yang saat ini sangat tinggi dan sangat dikeluhkan oleh semua masyarakat kita. 5. Pemerintah daerah diharapkan dapat membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat Lombok Utara karena masih banyaknya para penganggur, baik produktif atau tidak, baik yang berpendidikan formal atau non-formal, terutama di desa-desa. Dan pemerintah daerah juga diharapkan dapat mengupayakan penambahan penghasilan bagi tenaga honorer atau kontrak.
Dalam kegiatan reses itu, aspirasi yang disampaikan warga Lombok Utara dikelompokkan ke dalam urusan per bidang, yakni bidang pemerintahan, bidang perekonomian dan keuangan, bidang pembangunan atau infrastruktur, dan bidang kesejahteraan rakyat. Adapun bidang pemerintahan meliputi mengenai pentingnya penegakan perda ketertiban umum di sebagian wilayah, jalan umum, dan permukiman. Secara umum, keamanan di Kabupaten Lombok Utara sudah cukup baik, namun di beberapa lokasi perlu dipasang CCTV dan PJU untuk memantau keamanan dan pencegahan tindak kriminal. Bidang perekonomian dan keuangan antara lain mengenai usulan program pelatihan, permodalan, dan fasilitasi UMKM, seperti pelatihan wirausaha, pelatihan keterampilan bagi perempuan atau pemudi, dan bengkel bagi pemuda, pelatihan budidaya ikan, bantuan alat produksi atau industri rumah tangga, bantuan permodalan, penyediaan gerai produk UMKM, pemasaran berbasis online untuk produk tertentu yang berbasis potensi lokal. Selanjutnya, bidang pembangunan atau infrastruktur antara lain mengenai usulan perbaikan jalan lingkungan, pembuatan dan perbaikan drainase atau saluran air, turap kali, pembangunan rabat, pembangunan talut, bronjong, pembangunan pagar, ruang sekolah, ruang UKS dan MCK baik SD dan SMP, penanganan sampah di kali dan TPS liar, terutama di daerah kawasan wisata, pembangunan RTLH, pembangunan sarana posyandu dan posbindu atau lansia, serta posmaja atau remaja, penambahan dan perbaikan PJU, perbaikan jalan jembatan penghubung antara desa atau dusun dan sebagainya. Bidang kesejahteraan rakyat antara lain mengenai peningkatan kesejahteraan kader posyandu, PKK, Karang Taruna, Majelis Taklim, DKM Masjid, insentif guru TPA atau BIMROH, pembangunan madrasah, RKB SD negeri maupun pesantren, bantuan pembangunan masjid, majelis taklim, PAUD, sarana mengaji, bantuan alat musik, bantuan tenda, kursi dan sound system, bantuan alat olahraga, lapangan olahraga, bantuan majelis taklim, bantuan BPJS untuk masyarakat miskin, dan lain sebagainya. Dari Lombok Utara, Syahrini Utama mengabarkan.